Yang pertama adalah puasa. Puasa teman-teman ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Semua syubhat, semua hal-hal yang menghalangi Anda untuk berpuasa sunnah setelah lebaran, setelah Ramadan, terjawabkan dengan Ramadan kemarin. Misal haus, lapar. Kemarin kan sebulan penuh kita puasa, nggak masalah kan? Apalagi janjian sama orang, bisa janjian malam hari dan tidak mengganggu sama sekali bekerja. Tetap kita bekerja seperti biasa. Panas tetap panas juga Ramadan. Jadi semua syubhat untuk tidak puasa sudah terjawabkan. Dan tidak pernah ada orang meninggal dunia hanya karena puasa, kecuali ajalnya datang. Toh juga cuma ditahan antara subuh sampai maghrib, setelahnya kita bisa makan sampai pagi lagi. Dari poin yang pertama ini, pelajaran yang pertama masalah puasa, kita akan menjelaskan secara global tentang masalah 6 jenis puasa sunnah yang harus dijaga. Ini pelajaran pertama yang kita ambil teman-teman dari Ramadan, sehingga sisa 4 pelajaran saya ringkaskan saja. Tentu yang pertama masalah puasa dan 6 jenisnya sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yang antum harus jaga baik-baik adalah sholat malam. Sholat malam teman-teman, sholat tahajud, sholat qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat istilahnya sholat malam tadi atau sholat qiyamul lail sama saja. Ini semua istilah-istilah dalam agama kita sama. Di Ramadan saja dibedakan. Di Ramadan dikatakan tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa dibahasakan santai? Karena kalau di bulan Ramadan teman-teman, kalau ditanya mana lebih afdal, saya sholat tarawih setelah sholat ba'diyah isya atau saya sholat tahajud di akhir malam, khusus Ramadan, mana lebih afdal? Mana ulama Jakarta ini? Tarawih lebih afdal, khusus Ramadan. Karena itu juga sholat malam tapi dimajukan. Kenapa? Karena Nabi SAW contohkan di awal malam. Berarti afdalnya tarawih. Makanya kata para ulama, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih itu sampai imamnya bubar, dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Tarawihnya itu. Jadi bukan di akhir malamnya. Jadi kalau teman-teman bilang saya di Ramadan saya sholat tahajud aja deh, enggak, Anda meninggalkan afdaliyah. Mestinya tarawih. Karena Nabi SAW contohkan selama 3 hari tarawih. Para sahabat kerjakan juga di Ramadan, khusus Ramadan. Umar bin Khattab kerjakan di awal waktu. Setelah sholat ba'diyah isya langsung dikerjakan. Maka di Ramadan tetap tarawih lebih afdal, gitu kan? Di luar Ramadan kita kerjakan di akhir malam, itu lebih afdal. Dan lebih afdal lagi kalau kita tidur kan gitu. Intinya teman-teman yang kita ingin titik beratkan sekarang, selama Ramadan kemarin, mudah-mudahan teman-teman di sini juga termasuk orang yang menjaga kemarin sholat tarawih itu, kita sudah dibiasakan mengerjakan tarawih. Biasa sholat malam. Kenapa nggak dikerjain sekarang? Apa alasannya teman-teman sekalian? Apa uzur antum depan Allah hari kiamat? Kalau ditanya, saya kan sudah latih kamu Ramadan kemarin, udah saya biasain dirimu, jiwamu, kenapa kamu nggak kerjain? Apa alasan kita teman-teman sekalian? Mungkin banyak orang yang mengatakan itu kan cuman sunnah. Perhatikan, kalimat itu cuman sunnah buang di lautan nih. Jangan lagi dipakai mulai sekarang. Kalimat ini teman-teman secara zahirnya benar, tetapi secara hakikinya ini menjauhkan kita dari ibadah. Itu kan cuman sunnah, artinya tidak usah dikerjain. Lalu untuk apa disyariatkan? Ingat, amal sunnah bermanfaat membantu amal wajib kita. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solat baik maka akan membantu yang lain, kalau buruk akan mengganggu yang lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, mungkin kurang ikhlas, mungkin lupa wudhu, mungkin jumlah rakaatnya kurang, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya untuk melengkapkan sholat wajibnya. Berarti fungsi sunnah di sini membantu wajib. Dan kata Nabi SAW itu berlaku pada semua ibadah. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umroh. Ini fungsinya amal sunnah di situ. Fungsi yang lain adalah hadis juga Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya.
Pencipta langit dan bumi mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan mengontrol dan mengawasi dia karena amal sunnahnya itu. Kenapa nggak dikerjain ini? Baik, saya lebih permudah sekarang. Teman-teman, waktu Ramadan kemarin untuk menjalankan puasa Ramadan, sahur nggak? Sahur. Baik. Kira-kira bangun sahur itu berapa jam sebelum subuh? Umumnya lah. Nggak usah dijawab deh, karena terlalu lama. Jemaah saya kalau saya simpulkan teman-teman yang berapa kali saya tanya di pengajian, umumnya jawabannya yang standar 1 jam sebelum subuh. Baiklah, saya bilang Bapak Ibu sekalian, dan sekarang juga saya tanyakan, saya jelaskan kepada Bapak Ibu di sini, selain pengajian saya yang lainnya, sadar nggak kita? 1 jam sebelum subuh yang sebulan penuh kita dibiasakan bangun makan itu adalah termasuk sepertiga malam, yang mana Allah turun ke langit bumi, datang ke rumah kita, Allah nanyain, mau minta tobat nggak? Ada saran kamu, kalau mau minta maaf saya maafin, punya hajat sampein, saya akan kabulkan, minta pertolongan saya akan tolong. Kita sudah dibiasakan bangun di waktu itu. Kenapa teman-teman nggak bangun sekarang? Apa alasannya? Waswas syaitan udah standar, ngantuklah, inilah, itulah, gulirkan ibadah. Kita kalau bangun malam ngantuk, coba gulirkan, bangun, wudu, zikir, bangun tidur, insya Allah bergulir, tetap sholat tuh. Dan tidak ada orang mati karena bangun sholat malam. Kata Nabi SAW, biasakan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dibiasakan. Dan ini memang waktu, kata ulama, ibadah yang paling aman dari riya, sholat tahajud. Karena biasanya kita kerjaan sendirian, gitu kan? Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan safar. Dibiasakan, bangun, gitu kan? Kerjakan sholat malam itu, apalagi waktu mustajab doa. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Sudah kita tahu sama-sama. Cuma sayangnya, entah kenapa jarang orang mau amalin nih. Saya kasih retorika sederhana teman-teman sekalian. Dalam satu hari, saya yakin kita buka HP, anggaplah 50 kali. Ngelihat SMS-nya orang, lihat miss call yang masuk. Kira-kira, atau baca WA, BlackBerry, Baby, dan seterusnya. Bisa nggak teman-teman sekalian? Mulai sekarang, azamkan dalam diri, setiap buka HP mau baca SMS atau lihat miss call, sebelum pencet untuk lihat dia, masuk ke program Al-Quran, baca 1 ayat saja. 1 ayat saja. Buka, baca 1 ayat, baru baca SMS-nya orang. Silakan. Kalau setiap kali kita buka baca 1 ayat, kalau 50 kali kita punya 50 ayat. 1 hari. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Iqra'ul Quran, baca selalu Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Dia akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Mulia sekali. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia termasuk tanda kutip ya, keluarganya Allah. Kata Nabi SAW, ahlullah, ahlul Quran. Atau dalam hadis terbalik, ahlul Quran adalah ahlullah. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, dia adalah keluarganya, tanda kutip ahlullah, atau orang-orang yang diperhatikan khusus oleh Allah. Baca teman-teman, ini bukan penulis penulis novel yang terkenal, bestseller, bukunya bukan seorang dokter atau profesor, bukan dongeng. Ini kitabullah, perkataan Allah. Jadikan sebagai sahabat kita, baca, selalu dibaca. Ini tadi saya kasih contoh simpelnya saja. Kalau antum mau lebih berkembang lagi, setiap habis sholat azamkan 10 ayat. 10 ayat saja dibaca. Kalau 5 waktu sholat, 50 ayat per hari. Itu banyak sekali, gitu kan? Kita bisa lakukan, dan para sahabat selalu mengkhatam Al-Quran, dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk itu. Ngerti nggak ngerti artinya khatam. Karena kita diperintahkan untuk mengkhatam. Kalau kita bisa ikuti dengan tadabbur, membaca terjemahnya, bagus sekali. Itu hak yang kedua lagi. Tapi membaca dengan tidak mengerti pun, yang penting bacanya benar adalah ibadah. Ramadan sudah melatih kita untuk itu. Jangan jauh dari kitabullah. Orang yang jauh dari kitabullah dekat dengan syaitan. Karena syaitan lari dari Al-Quran. Yang keempat teman-teman sekalian, adalah bersedekah. Ramadan kemarin kita tahu ada motivasi untuk buka puasain orang. Kita tahu juga Ramadan ada banyak orang mengalokasikan zakat malnya. Kita tahu ada zakat fitrah, mengeluarkan makanan pokok kita. Sayang sekali kalau kita cuma sekedar mengenang ini di Ramadan. Zakat fitrah yang kita keluarkan, berikan makan kepada orang untuk mensucikan makanan kita. Kenapa Bapak Ibu sekarang tidak praktekin, cari rumah anak yatim dekat rumahnya, lalu tanya berapa jumlah orang di sini anak yatim, anak kecil. Jumlahnya misalnya 200 orang. Berapa kilo beras yang dibutuhin? 50 kilo. Baik dari saya berasnya. Jangan tunggu Idul Fitri.
Kita bisa tiap bulan dapat pahalanya orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, waktu ditanya tentang amalan sunnah yang besar pahalanya setelah amal wajib apa? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, kau memberikan makan kepada orang. Wa tusallimu ala man tarif wa man lam tarif, dan kau berikan salam pada orang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi memberi makan ini fadilahnya besar. Terlebih lagi anak yatim ini kalau kita kasih, kata Nabi SAW, diberikan isyarat dengan dua jari beliau, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Dempet sama Nabi SAW. Kenapa nggak keluarin itu teman-teman sekalian? Kenapa nggak sedekah? Peringatan saya buat diri saya dan teman-teman sekalian, kapitalisme mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Beda, nabung sama sedekah nggak bisa ketemu, mustahil. Orang nabung itu nyimpan terus kok. Kalau Islam tidak, keluarin, makin besar yang datang. Harus kita pegang konsep ini, tidak boleh konsep yang satu. Orang kalau nabung pasti pelit, pasti perhitungan untuk keluarin. Karena dia targetnya dari 10 juta, kapan 100 juta, kapan 1 miliar, kapan 10 miliar, nggak selesai-selesai. Mati dibagi oleh ahli waris. Tapi Islam mengajarkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, bersodak, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Konsep ayat, hadis jelas. Keluarkan teman-teman, dan biasakan keluarkan yang besar. Subhanallah, saya temukan teman-teman yang Allah bukakan rezekinya, yang memang kaya raya. Karena kadang-kadang kalau saya umroh, ada yang saya bimbing banyak jemaah saya lihat memang yang kaya raya itu, yang sampai ambil hotel bintang 5 segala macam, memang orangnya royal. Suka sedekah. Satu bus jemaah dibeliin kurma ajwa. Ajwa mahal, tapi subhanallah dibagi-bagi sama dia. Bagaimana rezekinya nggak terbuka? Sedekah. Kalau kita subhanallah beli kurma yang cari yang 5 rial kalau perlu. Orang pikir 100 rial dibagiin. Karena kita masih konsep kapitalismenya dominan ini. Ada di sini hitung-hitungan. Kalau keluarin nanti nggak usah deh, ini aja. Lebih baik yang ini. Beliin untuk orang tua sampo, sabun, beliin aja yang merek yang paling murah. Mana yang promo? Padahal di mata Allah balasan pahalanya sesuai dengan kadar niatnya. Berikan yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Ingat firman Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika hum muflihun. Siapa yang yuqa syuhha nafsi, yuqa itu teman-teman, kalau baju yang ada nodanya dikerik. Siapa yang bisa mengerik dari dirinya sifat pelitnya, perhitungan jalan Allah, mereka orang-orang yang beruntung. Royal memang di jalan Allah itu. Bantu, nggak pakai perhitungan di situ. Allah akan datangkan rezeki yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian, Ramadan kemarin yang kita memang harus mengucapkan terima kasih kepada Allah dan kepada Ramadan, tanda kutip di sini tentunya. Ramadan karena kita tidak mengatakan dia adalah makhluk yang hidup, tapi di sini adalah ciptaan Allah. Tanda kutip terima kasih kepada Ramadan. Setelah terima kasih kepada Allah karena kita dilatih oleh Allah sang pencipta melalui Ramadan untuk menjadi manusia yang baik. Dengarkan hadis Nabi SAW, akhlak kita jadi baik, kita jadi lebih santun, tata krama kita jadi baik. Kata Nabi SAW, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau kalian sedang ikuti program Ramadan, begitu makna kalimat saya supaya mudah difahamin. Bahasa Nabi SAW, kalau kalian sedang berpuasa, kalau kalian sedang ikut program Ramadan itu, lagi puasa, banyak larangan-larangan kan? Gak boleh buat maksiat, gak boleh lihat dengar haram, gak boleh lihat yang haram, gak boleh ini semua. Maka jangan rafath. Rafath itu mengucapkan sayang, rindu, cinta sama selain pasangan halal. Bahasanya gak boleh pacaran, gitu kan? Jangan fusuk. Fusuk itu jabat tangan, pelukan, ciuman, sentuh fisik. Dan jangan sahab. Sahab ini bertengkar, teriak-teriak, ribut-ribut. Kalau kalian sedang diajak bermaksiat atau bertengkar sementara kalian puasa, bilang saya sedang ikut program puasa, saya sedang dilatih sekarang, nggak mau. Sebulan penuh kita dibiasakan untuk itu. Mestinya sekarang membentuk pribadi kita lebih baik. Mestinya udah nggak ada lagi nota kosong, nggak ada lagi manipulasi, nggak ada lagi hal yang haram, sudah harus ditinggalkan. Dan teman-teman, kalau Ramadan tidak membentuk anda menjadi lebih baik, kira-kira kapan? Tunggu apa kira-kira? Tunggu malaikat maut datang? Tunggu stroke yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba tabrakan?
tunggu tiba-tiba bangkrut usaha. Sampai kata Nabi SAW, maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya Dajjal. Diingatkan oleh Nabi SAW, maksimalkan. Maka ini kesempatan emas.